Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PKWU. Nah, selamat datang pada anak kelas 10 MIPA dan IPS. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai PKWU. Nah, pengenalan materi dulu ya. Jadi di PKWU ini totalnya itu ada 4 bab, yaitu yang pertama adalah bab kerajinan, yang keduanya itu adalah bab rekayasa, yang ketiganya ada bab budidaya, dan yang keempatnya itu ada bab pengolahan. Karena setiap bab ini memiliki tema yang berbeda dan materinya itu banyak, maka 1 tahun itu hanya bisa dipelajari dua bab saja. Dan yang dipelajari untuk di tahun ini yaitu bab kerajinan di semester 1 dan bab pengolahan di semester 2. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan ya, bahwa kita akan mempelajari bab kerajinan. Nah, sebentar saya share screen dulu ya. Nah, jadi ini dia materinya mengenai bab kerajinan. Seperti yang sudah kalian lihat di layar ya, ini sudah muncul. Nah, dipindahkan dulu ke sebelah sini. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di sini, bab kerajinan, gurunya itu di kelas 10 ada 2, yaitu Ibu yang mengajar 10 MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Dan juga dari 10 MIPA 4 sampai 10 IPS 3 oleh Ibu Erni Ernawati ya. Nah, kita akan mulai masuk ke materi bab kerajinannya. Jadi apa saja materi yang akan kita pelajari di bab kerajinan itu sendiri. Nah, di sini sudah ada kontennya yang ada di PPT ini. Yang pertama itu ada kerajinan tekstil. Jadi kerajinan yang dimaksud di sini itu adalah kerajinan tekstil ya, jadi spesifik yaitu kerajinan tekstil. Jadi pengenalannya ada di materi yang pertama. Yang keduanya itu adalah material, tekstil, bahan pewarna, dan aksesoris. Jadi kita akan membahas mengenai materialnya setelah pengenalan. Kemudian yang berikutnya ada proses, teknik, dan alat kerajinan tekstil. Yang berikutnya, yang keempatnya ada cara merancang kerajinan dengan bahan tekstil. Yang kelimanya ada pengemasan dan perawatan produk kerajinan tekstil. Dan yang terakhir ada wirausaha di bidang kerajinan tekstil. Jadi kan yang namanya PKWU itu mata pelajaran prakarya dan wirausaha. Setelah kita mampu membuat produknya, kita juga harus mampu menggunakan produk tersebut agar dapat dijadikan usaha gitu, dapat dijadikan sebuah usaha. Atau lebih tepatnya harus dapat berwirausaha dengan produk yang sudah dibuat, seperti itu ya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Jadi di video ini itu akan membahas mengenai materi yang pertama saja, introduction atau pengenalan. Jadi tekstil itu sendiri adalah jalinan antara lungsin dan pakan, atau dapat dikatakan sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain, tenunan dan rajutan, itu disebutnya tekstil. Nah, lungsin dan pakan ini adalah nama benang yang biasa digunakan pada tenun ya. Jadi ada 2 benang, yaitu benang lungsin dan benang pakan, seperti itu. Jadi pokoknya kalau misalkan apa-apa yang dibuat dari benang dan juga dibuatnya dengan teknik ini, yaitu dianyam, ditenun, atau dirajut, pokoknya yang mengikat itu disebutnya tekstil. Nah, jadi kerajinan tekstil itu sendiri seperti yang sudah kalian ketahui tadi, tekstil itu adalah jalinan ya, jalinan antar benang gitu. Tekstil itu sendiri terbagi pada 2, ada tekstil modern dan juga tekstil tradisional. Kalau tekstil modern itu adalah tekstil yang fungsinya itu memenuhi kebutuhan praktis atau fungsional. Nih di sini sudah ada ya. Modern itu memenuhi kebutuhan praktis atau fungsional, atau lebih dikenal dengan fungsi praktis. Nah, contohnya apa saja yang memenuhi kebutuhan praktis atau fungsional ini? Contohnya itu seperti sandang. Sandang itu yang digunakan ya, maksudnya pakaian seperti itu. Bisa juga sebagai pelengkap interior, bisa juga sebagai wadah atau penutup benda, misalkan sebagai tas laptop dan lain-lain. Nah, itu fungsi tekstil sebagai pemenuhan kebutuhan praktis atau fungsional dari sisi tekstil modern ya. Kalau tekstil tradisional itu lebih beragam fungsinya, yaitu umumnya memiliki makna simbolis dan digunakan juga untuk kebutuhan upacara tradisional. Jadi ada 2 ya, selain digunakan sebagai fungsi praktis yang tadi, sebagai sandang, terus sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Yang berikutnya juga sebagai fungsi simbolis. Jadi biasanya kain tertentu memiliki simbol tertentu atau makna tertentu gitu.
Jadi kain tersebut terkadang tidak bisa digunakan untuk yang lainnya, hanya bisa digunakan untuk kegiatan tertentu saja. Contohnya misalkan kain untuk upacara adat atau kain untuk upacara kematian, untuk pernikahan dan lain-lain gitu. Jadi hanya untuk upacara tertentu saja. Nah, yang berikutnya kita bahas kerajinan tekstil modern dulu ya. Tadi kan sudah Ibu sebutkan bahwa yang pertama itu sebagai pemenuhan sandang. Nah, pemenuhan sandang contohnya sebagai busana yang digunakan ya, pakaian. Kemudian ada juga sebagai aksesoris, misalkan seperti ini, tas yang digunakan. Ada juga sebagai sepatu, tas, dan juga topi, itu sebagai pemenuhan sandang. Nah, kalau pelengkap interior, contohnya kain tirai, kemudian kain salut kursi, atau misalkan kayak gini ya, ini sarung bantalnya bahasa Sunda nama, yang digunakan untuk bantal gitu. Kemudian perlengkapan rumah tangga, aksesoris ruangan, dan lain-lain. Yang berikutnya ada wadah dan pelindung benda, contohnya tas laptop, aneka tas juga ya, terus aneka wadah, aneka dompet, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya. Ini juga contoh pelengkap interior atau wadah pelindung benda. Ini kan melindungi lampu ya, melindungi lampu, wadah lampu gitu. Atau tas laptop juga kan melindungi benda seperti itu. Nah, yang berikutnya ada kerajinan tekstil tradisional Indonesia. Nah, kalau tekstil tradisional itu fungsinya tidak jauh berbeda dengan yang modern, tapi tadi ditambah untuk upacara tertentu ya, upacara tradisional tertentu yang tidak bisa digunakan untuk upacara lainnya, biasanya seperti itu. Yang pertama itu fungsinya sebagai kebutuhan sandang, misalkan kain panjang, bisa digunakan untuk pakaian sehari-hari ya. Kalau kalian lihat misalkan di daerah-daerah yang masih memegang erat adat istiadat ya, biasanya masih menggunakan pakaian adat sebagai pakaian sehari-hari, misalkan pakai kebaya sehari-hari kan ada yang seperti itu ya. Maka dapat juga disebutkan bahwa tekstil tradisional sebagai kebutuhan sandang, contohnya kain panjang, sarung, dan baju daerah. Kemudian juga ada sebagai alat bantu atau alat rumah tangga, contohnya kain gendongan bayi. Di Sunda disebutnya samping ya. Kalian pasti suka lihat ibu-ibu kalau menggendong bayi itu kan pakai samping ya, kain gendongan bayi. Kemudian ada juga kain untuk membawa barang. Nah, kalau di daerah tertentu gitu, di daerah Sunda juga masih banyak ya yang membawa barang itu biasanya menggunakan kain yang tadi atau samping yang tadi. Jadi selain untuk menggendong bayi, bisa juga untuk membawa barang. Yang berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah sebagai alat ritual yang tadi Ibu sebutkan. Jadi untuk upacara tradisional, misalkan kain tenun ulos, kemudian kain pembungkus kafan motif doa. Nah, ini kan spesifik ya, kain pembungkus kafan motif doa. Jadi ya kain pembungkus kafan motif doa nggak bisa dipakai ke undangan, ya khusus untuk membungkus kafan saja gitu. Jadi kainnya itu spesifik, tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Kemudian kain ikat celup Indonesia Timur, khusus untuk penutup jenazah. Ini juga sama, seperti kain pembungkus kafan motif doa, jadi nggak bisa dipakai untuk yang lain. Kemudian ada kain tapis Lampung. Nah, ini biasanya digunakan untuk pernikahan. Nah, kenapa digunakannya untuk pernikahan? Karena lambang dari kain tapis Lampung itu adalah penyucian. Jadi istilahnya itu bagus digunakan untuk pernikahan. Kemudian yang berikutnya kain cepuk di Pulau Nusa Penida, itu untuk ritual adat juga. Kemudian ada kain songket untuk pernikahan juga bisa, dan hitanan juga bisa ya. Kemudian ada kain poleng dari Bali untuk acara ruatan atau penyucian, seperti itu. Itu ada beberapa jenis kain yang umumnya digunakan sebagai alat ritual. Yang berikutnya kita akan mempelajari sejarah dari kain itu sendiri. Kenapa bisa sampai terdapat banyak corak di Indonesia gitu, banyak motif yang digunakan. Kenapa bisa ada batik, bisa ada tenun, seperti itu. Nah, jadi yang kenapa bisa ada pertama-tama itu karena adanya perdagangan gitu. Pasti kalian sudah belajar ya di mata pelajaran sejarah. Indonesia itu kan termasuk daerah yang strategis karena diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua besar, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Begitu pula dengan samudranya, sehingga jalur perdagangannya itu sangat strategis. Dan kain itu pertama kali datang ke Indonesia ya, terutama kain yang berharga, istilahnya seperti itu. Kain yang berharga itu digunakan sebagai alat tukar atau barter. Itu pada abad ke-15, pedagang Arab dan India membawa kain sebagai alat tukar atau barter. Nah, karena tadi pedagang Arab dan India yang mulai membawa kain, maka beberapa daerah seperti
Jambi, Palembang, dan di utara Jawa itu mulai menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai hiasan pada kain tersebut gitu. Jadi seringkali kalian menemukan ya ada batik yang ada tulisan ayat Al-Qur'annya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini salah satu kain yang menggunakan ayat Al-Qur'an. Nah, yang berikutnya setelah pedagang Arab dan India masuk ke Indonesia dengan membawa kain, kemudian pada abad ke-13, berarti ini sebelum ini ya. Pada abad ke-13 tadi kan pada abad ke-15 pedagang Arab dan India yang mulai membawa sehingga muncul ayat Al-Quran ini di kain. Nah, sebelum itu pada abad ke-13 pedagang India, ini masih pedagang India itu membawa membawa kain juga, tapi kainnya ya jelas ya yang berasal dari India sehingga tidak memiliki corak ayat Al-Quran. Jadi coraknya itu disebutnya adalah corak patola atau kain patola gitu. Nah, lebih tepatnya pedagang India dari Gujarat gitu, pedagang Gujarat India. Spesifiknya itu daerahnya di Gujarat ya. Kenapa harus spesifik menyebutkannya, nggak pedagang India aja tapi pedagang Gujarat India? Karena kain patola itu berasalnya awalnya itu dari Gujarat India gitu. Bukan dari India secara umum ya, tapi dari daerah Gujarat India. Nah, kenapa kita harus mempelajari mengenai kain patola? Karena asal mula adanya corak tenun dan corak batik itu sangat dipengaruhi oleh kain patola dari India gitu. Jadi kenapa ada daerah yang mirip-mirip gitu bentuk coraknya? Itu karena semuanya berfokus pada kain patola seperti itu ya. Nah, kain patola di Gujarat India ini adalah salah satu kain yang sangat sulit untuk dibuat. Jadi teknik pembuatannya itu sangat sulit sehingga kain ini menjadi sangat berharga gitu, karena itu bisa digunakan sebagai alat barter atau alat tukar. Jadi yang memakai kain ini hanya kalangan pejabat saja atau raja saja dan bangsawan saja gitu yang mampu membeli kain ini gitu, kain patola. Nah, kemudian pada fase ketiga setelah masuk ke Indonesia, para penenun Indonesia yang memiliki keterampilan itu mulai memproduksi kain patola versi mereka sendiri gitu. Jadi melalui perdagangan kain patola mulai tersebar di Nusantara. Jadi orang-orang yang memiliki keahlian itu mulai memproduksi patola karena tadi kainnya itu sangat berharga, tetapi coraknya itu masih mengikuti corak patola. Contohnya di Riau NTT, di Jawa Tengah dan lain-lain ya. Jadi hampir setiap daerah itu mulai memproduksi corak patola ini. Kemudian yang fase keempat, penenun di NTT mengembangkan corak tenun patola. Ini yang Ibu katakan tadi di Riau NTT. Itu ada kain yang disebut dengan kain katipa. Nah, kain katipa ini bahkan ada yang dibuat sepanjang 4 meter. Fungsinya ini untuk menutupi jenazah ya. Jadi sebagai kain penutup jenazah gitu. Yang berikutnya di fase kelima, di setiap daerah nama kain patola itu berbeda dan dikembangkan oleh masing-masing daerah. Jadi seperti yang sudah Ibu bilang, tidak hanya di daerah Riau NTT, di Jawa ada, di Palembang ada, di Sumatera ada gitu. Hampir di setiap daerah itu ada. Karena itu kain tenun kan banyak, ada kain tenun dari daerah apa atau kain batik dari daerah apa. Seperti itu ya. Nah, ini dia contoh kainnya. Jadi perkembangan kain patola di Nusantara ya. Ini yang Ibu bilang tadi. Ini yang berasal dari Riau NTT, yaitu yang disebut dengan kain katipa. Jadi kain patola dari Riau NTT disebutnya katipa. Ada yang dibuat sepanjang 4 meter yang fungsinya itu sebagai penutup jenazah kalau di Riau NTT ya. Nah, coraknya tuh mirip-mirip seperti ini atau disebutnya kain tenun Sindelio. Nah, yang berikutnya ada kain cinde. Bentar Ibu geser dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada orang yang memakai kain cinde ini. Nah, kalau di Jawa itu biasanya digunakan sebagai celana ya. Digunakan sebagai celana seperti ini. Nah, kain cinde dari Jawa Tengah dibuat dengan bukan dengan teknik tenun ikat ya, ini maksudnya. Tapi dibuatnya itu dengan teknik direct print atau cap. Jadi berbeda dengan di Riau NTT yang memang menggunakan tenun ikat pakan. Itu nama tekniknya itu tenun ikat pakan. Tapi kalau di cinde itu dibuatnya dengan teknik direct print atau cap. Jadi lebih dikenalnya itu batik, bukan tenun ya. Jadi jatuhnya itu batik bukan tenun. Tapi motifnya itu masih mengambil dari patola. Yang berikutnya ada motif jilampang dan nitik. Nah, kalau motif jilampang ini berasalnya dari Pekalongan. Jadi yang membedakannya motif jilampang dan motif nitik itu, kalau motif jilampang itu cerah ya,
seperti ini yang kiri itu gambarnya motif jelampang, jadi cerah. Tapi kalau motif nitik dari Yogyakarta dan Surakarta biasanya itu lebih gelap. Dan biasanya selain warna coklat ada juga warna biru dan lain-lain ya. Warnanya itu pokoknya dasarnya gelap aja untuk motif nitik. Nah yang berikutnya itu ada kain gerinsing. Gerinsing juga sama ya, masih mengadaptasi dari kain patola juga. Kalau kain gerinsing ini adalah kain dengan teknik tenun ikat ganda. Jadi yang satu-satunya kain yang tekniknya sama dengan patola yang asli pembuatannya adalah kain gerinsing. Kan kalau yang katipa tadi menggunakan teknik tenun ikat pakan ya. Kalau gerinsing itu teknik tenun ikat ganda. Yang dibuat di Desa Tengganan Pegeringsingan di Bali gitu. Jadi spesifik ya, hanya Desa Tengganan Pegeringsingan yang dapat menggunakan teknik ini, teknik tenun ikat ganda. Nah itu dia sekilas mengenai perkembangan kain patola di Nusantara. Sedangkan apa sih teknik tenun ikat ganda itu sendiri? Teknik tenun ikat ganda adalah tenun yang kedua arah benangnya, baik benang lungsin maupun pakan diwarnai dengan teknik rintang warna untuk membentuk motif tertentu. Nah kenapa ini jadi sulit? Ya karena kedua benangnya itu diwarnai. Biasanya kalau teknik tenun ikat pakan itu hanya salah satunya saja yang diwarnai, tapi kalau teknik tenun ikat ganda itu enggak, dua-duanya diwarnai. Nah di dunia itu sendiri hanya ada 3 daerah yang mampu menggunakan teknik tenun ikat ganda. Yang pertama tentu saja dari Gujarat, India, yang dinamai kain patola ya. Jadi kan asalnya itu memang dari kain patola. Jadi yang mampu menggunakannya tentu saja dari daerah asalnya, itu daerah Gujarat dan India. Yang kedua itu ada di Desa Tengganan Pegeringsingan, Bali. Atau yang tadi disebutnya itu kain gerinsing. Gerinsing itu sendiri artinya adalah kain yang bersinar gitu. Gerinsing itu kalau dalam bahasa Bali artinya bersinar. Yang ketiga ada di daerah Okinawa, Jepang ya. Di daerah Okinawa, Jepang disebutnya itu kain tate yokogasuri. Jadi ada 3 daerah yang mampu membuat teknik tenun ikat ganda ini karena memang tingkat kesulitannya itu sangat sulit ya. Jadi hanya 3 daerah itu saja yang mampu. Nah mungkin segitu saja materi untuk pertemuan kali ini atau di video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di materi yang berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.